Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah sholat subuh? Jangan lupa sarapan ya, supaya konsentrasinya lebih baik. Kemudian nanti saat pelajaran tidak lemas. Oke. Baiklah, seperti biasa, supaya pembelajaran kita lancar, materinya mudah dipahami, dan berkah ilmunya, kita awali dulu dengan silakan ketua kelas Bizan untuk menyiapkan. Pagi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih berkah, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Ada suratnya? Oh, boleh kau tulis. Oke, terima kasih ya. Oh, ya. Hari ini Zikri tidak berangkat karena sakit. Kita doakan semoga cepat sehat ya. Amin. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Oke. Nanti saat Bu Guru putar musiknya, nanti kalian mengikuti ya. Oke. Ya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Kelas 3 memang luar biasa hebat. Oke, anak-anak, baik. Masih
Masih semangat? Coba tepuk semangat. Nah, masih ingat tepuk anak soleh? Oke, coba tepuk anak soleh. Rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Luar biasa. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar materi apa ya? Akhlak terpuji itu sama dengan akhlak atau perilaku yang baik. Ada akhlak terpuji kepada orang tua, ada akhlak terpuji kepada, ada yang bisa memberikan contoh akhlak terpuji kepada orang tua? Oke, Firza? Betul, berkata sopan. Ada lagi? Oh ya, Iriana? Oh betul, membantu tugas di rumah. Kemudian kalau contoh perbuatan atau akhlak terpuji pada guru, ada yang bisa memberikan contoh? Iya, Gizan? Oh betul, kalau ketemu harus memberi. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Selain memberi salam? Oh betul, bersalaman ya, atau salim. Luar biasa, berarti kalian masih ingat. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang puasa. Oke, sekarang coba ya, perhatikan. Coba dari belakang, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Baiklah. Kalau misalnya mempelajari sesuatu, tentunya ada tujuannya. Nah, Bu, kenapa sih kita harus belajar tentang puasa? Atau harus belajar materi ini? Tentunya ada tujuannya. Apa tujuannya? Coba kelas 3 ada yang sudah lancar bacanya? Coba Siena. Yang pertama adalah supaya kita tahu apa? Iya, pengertian. Betul? Iya. Betul. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama supaya kalian paham nih apa pengertiannya, kemudian syarat puasa apa saja, rukunnya apa saja, sunahnya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk tujuan yang kedua, ada yang bisa baca lagi? Coba, Yasmin, bisa? Betul, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah supaya kamu bisa menceritakan pengalaman kegiatan saat kamu melaksanakan puasa. Betul, luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Boleh? Oke. Nanti saat akan Bu Guru tampilkan materi di depan, kamu harus bagaimana sikapnya? Menyimak dan mendengarkan. Bisa? Oke, terima kasih. Untuk kesepakatan yang kedua, nanti saat kalian ada yang belum jelas, kalian boleh dan barangkali nih di antara kalian ada yang, Bu, saya bisa nih Bu, saya bisa jawabannya. Kalian boleh bantu menjawab. Oke. Sudah siap untuk menerima? Oke. Coba tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, berarti kamu sudah siap ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Oke, dari belakang kelihatan ya. Ya, coba Bu Guru mau tanya dulu. Anak-anak di sini ada yang sudah pernah berpuasa? Oh ya, puasa apa saja? Iya betul, di bulan Ramadan. Kemudian puasa sunnah. Oh ya, puasa sunnah, puasa wajib. Contoh puasa sunnah tadi Senin Kamis, dan contoh puasa wajib adalah di bulan. Kira-kira tahu nggak bedanya apa kalau puasa sunnah dengan puasa wajib? Belum tahu? Oke, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Sekarang silahkan disimak. Oke. Yang pertama, sebelum kita tahu syaratnya, rukunnya, kemudian apa saja yang membatalkan, kita harus tahu dulu nih
pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah betul, pengertian puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari kapan, Bu? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar biasanya kalau di Indonesia itu diawali dengan apa ya? Imsak, kemudian dilanjutkan dengan azan subuh. Nah, nanti sampai kapan Bu puasanya? Sampai terbenam matahari. Kalau di Indonesia berarti maksudnya waktu sholat maghrib. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, kalau sudah paham, Bu Guru lanjutkan ya. Yang kedua, kita harus tahu nih syarat wajib berpuasa. Bu, maksudnya syarat wajib bagaimana, Bu? Maksudnya syarat wajib adalah apabila 4 syarat ini kamu sudah ada atau sudah punya, maka kamu hukumnya wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, apa? Kamu agamanya apa? Islam. Kalau kamu agamanya Islam berarti kira-kira wajib nggak untuk berpuasa? Kalau ada seseorang yang agamanya mungkin lain, mungkin Kristen, Hindu, Buddha, wajib nggak? Tidak, betul. Yang kedua adalah balik. Balik itu apa? Balik adalah masuk usia dewasa. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau ihtilam. Betul. Sampai sini ada yang masih bingung? Tidak? Boleh dilanjut? Oke. Sekarang yang ketiga adalah berakal sehat. Maksudnya berakal sehat apa, Bu? Berarti bagaimana maksudnya? Kamu paham nggak? Betul kata Kaila, Bu, tidak gila. Betul. Berarti kalau orang gila, kira-kira wajib nggak berpuasa? Tidak. Harus yang berakal. Kamu akalnya sehat apa tidak? Berarti kalau akalnya sehat wajib nggak berpuasa? Sekarang yang keempat adalah syaratnya mampu. Maksudnya mampu itu apa, Bu? Apakah uangnya harus banyak? Bukan. Mampu di sini adalah kemampuan kita untuk melaksanakan puasa. Kalau misalnya kalian punya nenek di rumah sudah sakit-sakitan, nggak mampu nih berpuasa. Kalau sekiranya berpuasa pasti bisa sakit atau nggak kuat. Maka kira-kira wajib nggak kalau sudah tidak mampu berpuasa, wajib nggak? Tidak. Tapi kalian kira-kira mampu nggak? Mampu? Mudah-mudahan mampu ya. Oke, dari syarat wajib puasa ini kira-kira ada yang masih bingung atau sudah paham? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajib, ini syarat sah. Maksudnya syarat sah apa, Bu? Apabila keempat syarat ini sudah terpenuhi, maka puasa kamu sah. Yang pertama apa? Sama. Kalau kamu agamanya mungkin bukan Islam, kamu melaksanakan puasa, maka kamu puasanya sah apa tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, suci dari hadas. Maksud hadas di sini adalah hadas besar. Contohnya apa? Kalau perempuan berarti menstruasi. Selain menstruasi ada lagi bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, itu namanya nifas. Orang yang nifas kemudian berpuasa, puasanya tidak sah karena harus apa? Suci dari hadas. Sampai sini anak-anak paham? Boleh dilanjut? Yang ketiga adalah waktu. Waktunya harus sesuai. Misal, puasa Ramadan ya dilaksanakan di bulan Ramadan. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha pas tanggal 1 Syawal kamu berpuasa, puasanya tidak sah karena haram melaksanakan puasa di tanggal 1 Syawal. Atau misalnya begini, Bu, saya kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu saya nggak mampu.
Saya pengennya puasanya mulai dari jam 4 sore sampai jam 1 malam. Kira-kira boleh tidak? Tidak, karena waktunya tidak sesuai. Oke. Yang keempat adalah tamyiz. Ada yang pernah dengar kata tamyiz? Tamyiz itu artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang contoh. Misalnya memukul teman, kira-kira baik apa tidak? Tidak. Misalnya makanan yang kotor dan haram, boleh apa tidak? Tidak. Maka kamu kalau sudah keempat syarat ini terpenuhi, insya Allah puasanya sah. Anak-anak sampai sini paham? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Tadi di awal kita pengertiannya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kira-kira yang membatalkan apa saja, Bu? Ada yang bisa baca nomor 1? Betul, makan dan minum, kata kuncinya dengan sengaja. Bu, saya itu bangun tidur. Tiba-tiba saya nemu nih potongan donat nih, kecil Bu. Kemudian saya makan. Kira-kira batal apa tidak? Batal enggak? Karena saya sengaja nih Bu. Saya niat makan walaupun potongannya sangat. Kira-kira batal enggak? Batal. Tapi Bu, saya pernah nih bangun tidur siang jam 12, kok saya lupa. Saya buka meja makan, saya makan nih sampai setengah piring. Tapi saya benar-benar lupa Bu. Setelah itu saya berhenti karena saya sadar kalau saya sedang kira-kira puasa saya batal nggak Bu? Tidak, karena apa ya? Tidak dengan sampai sini anak-anak paham ya? Oke. Yang kedua tadi apa? Haid atau nifas. Haid itu yang mengalami haid itu laki-laki atau perempuan? Sudah paham artinya haid? Secara singkat, haid itu keluarnya darah dari rahim perempuan. Oke, nanti kita bahas lagi di bab selanjutnya ya. Langsung ke yang ketiga, apa? Muntah dengan sengaja. Oke. Muntah sengaja maksudnya bagaimana Bu? Bu, saya tuh sedang masuk angin misalnya. Kemudian saya muntah Bu. Semua makanan yang ada di perut keluar semua. Kira-kira puasa saya batal apa tidak ya? Batal tidak? Sedang masuk angin nih. Kamu kalau masuk angin pengen muntah apa enggak? Kalau bisa tidak muntah kan, berarti kan tidak sengaja. Maka kalau sakit, muntah karena sakit tidak batal. Yang batal maksudnya bagaimana Bu muntah dengan sengaja? Misal, kamu ambil sendok nih atau apa, masukkan ke mulut. Sengaja supaya apa yang ada di dalam perutnya keluar, supaya muntah. Nah, itu baru batal. Karena apa? Karena dengan pokoknya kata kuncinya kalau dengan sengaja pasti batal. Yang keempat hilang akal itu maksudnya apa? Ada yang gila misalnya, kemudian pingsan juga termasuk hilang. Untuk yang membatalkan puasa ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjutkan ya. Oke. Tadi kita sudah paham nih apa yang membatalkan puasa. Ternyata di dalam puasa itu selain hukumnya wajib, ada perkara-perkara yang sunnah. Maksudnya sunnah apa Bu? Jadi kalau kita melaksanakan ini, nilai pahalanya akan bertambah. Contoh, yang pertama apa? Mengakhirkan sahur. Bu, maksudnya mengakhirkan sahur itu apa? Maksud dari mengakhirkan sahur ada yang paham? Iya, betul. Mendekati imsak, Bu. Betul. Misal kita imsaknya jam 4. Maka mengakhirkan waktu sahur paling tidak sekitar jam 3 pagi. Bu, saya males kalau bangun. Saya pengen sahurnya jam 12 malam saja biar nanti tidak usah bangun lagi. Kira-kira dapat sunnah puasanya apa enggak? Tidak, karena harus mengakhirkan makan sahur. Sampai sini paham? Oke.
Ada lagi nih selain mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka. Jadi kalau misalnya bukanya maghrib nih jam 6, kemudian kamu berpikir, Bu, kalau pahalanya supaya banyak, saya pengen bukanya jam 8 malam, saya tambah jam puasanya, boleh tidak? Tidak boleh, karena harus menyegerakan Kemudian yang kedua, ya tadi ya, menyegerakan berbuka ya. Maksudnya tadi, jadi tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca Di sini ada yang bisa baca Quran? Bu, saya bisa Bu, tapi masih harus dituntun. Yaitu namanya tadarus. Ketika tadarus, ada yang membaca dan ada yang menyimak. Yang membaca kemudian ketika salah, yang menyimak kemudian membetul. Ketika dibaca pada bulan Ramadan, maka akan mendapat pahala sunnah. Kira-kira pahalanya bertambah apa tidak? Bertambah. Mau? Maka kalau kamu ingin dapat pahala lebih banyak, maka tambahkan amalan-amalan ini di dalam puasamu. Oke? Ya. Kira-kira sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Kalau belum kita lanjut ya. Sudah paham? Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah keutamaan Bu, maksud keutamaan puasa itu apa? Utama kelebihan atau manfaat atau hikmah ketika kita melaksanakan Jadi orang puasa tuh nggak puasa kemudian hilang begitu saja. Pasti ada hikmahnya. Yang pertama apa? Masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Ar-Royan itu apa Bu? Ini dari pintu Pengen masuk surga? Oh, amin. Kemudian yang kedua, doanya mustajab atau cepat Coba, di sini ada yang punya doa khusus nggak? Bu, saya tuh pengen jadi ranking 1. Insya Allah kalau dilalui dengan belajar, kemudian kamu panjatkan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, insya Allah nanti akan Tapi kalau misalnya kamu doa begini, ya Allah, saya pengen punya mobil, saya pengen hari ini supaya besok punya mobil. Kira-kira kalau misalnya Allah belum mengabulkan, kamu kecewa tidak? Pasti Allah ada maksudnya. Kamu baru kelas 3. Kalau Allah kasih kamu mobil di kelas 3, kira-kira kamu boleh nggak mengendarai mobil? Belum boleh, maka Allah mungkin tunda. Mungkin akan Allah kabulkan di saat yang tepat. Oke, yang ketiga. Bisa fokus? Bisa fokus? Oke. Yang ketiga apa? Coba Mas Gizan baca. Pahala dilipat gandakan ketika betul, pahalanya dilipat gandakan ketika berbuat baik. Tapi saat kamu melakukan tindakan yang tidak baik pun akan dilipat gandakan. Rihana jelas? Oke. Sekarang yang terakhir apa? Dijauhkan dari api neraka selama. Di sini ada yang usianya sudah 70 tahun. Wah, hanya dengan berpuasa kamu akan diampuni dosanya dan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Anak-anak sampai sini paham? Oke. Sekarang selanjutnya, tadi ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa sunnah contohnya apa, Bu? Puasa Senin. Di sini ada yang pernah melaksanakan puasa Senin Kamis? Pernah? Alhamdulillah. Bu, saya pengen puasa Senin Kamis, tapi saya puasanya hari Minggu sama Sabtu. Boleh tidak? Tidak boleh, karena di sini tertulis puasa Senin Kamis. Jadi diniatkan di hari Senin dan hari Kamis. Oke. Yang kedua, puasa Daud. Pernah dengar puasa Daud? Apa? Puasa Daud adalah puasa di mana kamu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, besoknya puasa lagi, besoknya tidak, terus berulang-ulang selama 1 tahun. Ada yang sanggup nggak kira-kira di sini? Ada yang sanggup nggak?
Ihana bisa? Ya, oke, bisa. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah puasa Rojab. Puasa Rojab apa? Adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Rojab. Sampai sini, ada yang pernah puasa sunnah yang lainnya? Bu, saya setiap hari ulang tahun saya pasti puasa. Boleh tidak? Boleh. Nah, setelah puasa sunnah kita wajib nih, harus tahu nih, puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan apa? Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Biasanya paling lama itu 30 hari ya. Ada yang mampu berpuasa Ramadan 30 hari penuh? Bu, saya kan masih kelas 3, saya hanya sampai jam 12 boleh. Oh, itu namanya latihan berpuasa. Yang kedua adalah puasa qadha. Pernah dengar nggak puasa qadha? Puasa qadha itu adalah puasa untuk mengganti puasa kamu yang belum terlaksana. Contoh, Bu Pipit misalnya, Bu Ismi misalnya puasa Ramadan kok bolong atau tidak melaksanakan karena haid misalnya 7 hari. Maka di hari yang lain Bu Ismi harus mengganti nih puasa yang tertinggal, namanya puasa qadha. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar itu penting dilaksanakan ketika seseorang pernah mengucapkan janji. Contoh, kata bisa, Bu, saya nanti kalau misalnya ranking 1, saya mau puasa nazar 3 hari. Maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Makanya jangan mudah untuk mengucapkan janji. Karena janji itu harus ditepati. Apalagi termasuk itu tadi puasa. Nah, selanjutnya cara berbuka puasa. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Kalau bisa ditambah dengan doa ketika berbuka puasa. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bismika akhortu birah. Kemudian disunahkan untuk minum air putih dan makan buah. Pernah makan buah kurma? Buah kurma itu rasanya apa? Manis. Ketika kamu makan buah kurma itu dapat kesunahan ya. Kemudian yang ketiga harus sholat. Jangan sampai kamu puasa tapi tidak sholat. Maka baca bismillah, minum air putih, kemudian kurma, kemudian sholat maghrib, baru makan berat. Tadi makan berat boleh nih, ditambah doa lagi, doa sebelum makan. Anak-anak sampai sini paham? Bu, kalau puasa ada niatnya enggak? Ada. Anak-anak bisa baca huruf Al-Quran? Coba Bu Guru pengen tahu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adza'i fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kira-kira kalau hafalan bisa? Kalau belum bisa nanti di rumah bisa dipelajari ya. Oke, tadi doa berbuka puasa tadi juga sudah bisa. Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bika amantu wa ala rizqika birahmatika ya Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Sekarang Bu Guru ingin tahu, kira-kira kalian sudah paham apa yang Bu Guru sampaikan? Oke, kalau sudah paham, kira-kira
Ada yang mau bertanya tidak? Oh, boleh Risti. Oh, kata Risti bilang begini, Bu, saya nih puasa, kemudian saya nangis, Bu. Ada yang bilang kalau puasa nangis itu batal. Kira-kira batal apa enggak? Temannya ada yang bisa jawab? Oh iya, Kaila. Tidak, tetapi hanya mengurangi pahala puasa. Oh, kata Kaila tidak, Bu. Itu hanya mengurangi pahala, Bu. Betul, tepuk tangan dong untuk Kaila dan Risti. Betul, sayang. Jadi menangis itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa tadi sudah disebutkan ya. Kalau menangis hanya mengurangi pahala Jadi kalau pahalanya nggak pengen berkurang, lebih baik jangan Masih ada yang suka nangis di sini? Oke, kalau tidak ada, sekarang coba disimak biar kamu semangat. Tepuk semangat. Bisa tepuk nyamuk enggak? Tepuk nyamuk, hop, tepuk nyamuk, tepuk angin, tepuk angin, tepuk angin, tepuk nyamuk. Ah, pintar, berarti konsentrasi. Oke, sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Kira-kira kamu tahu nggak ini video kartun apa? Nanti belum. Oke, simak ya. Kalau lagi puasa, nonton ikan batal, kan cuma nonton. Ya kalau nonton ikan itu langsung minum, ya Kalau bulan puasa, kenapa banyak ikan sirup sih? Wah, bagus juga. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah berlipat. Ya, untuk cara harus lagi. Makanya suara semuanya dimakan. Kalau berpuasa, makanya yang sahur dan buka aja lah. Iya, sekarang makan banyak. Soalnya, makanya nanti nggak banyak. Bagi pula, kalau lagi puasa, kalau namanya itu, lepas sahur dan buka aja. Wah, kalau boleh makannya lah. biasanya sih pagi dari Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya, dari subuh sampai maghrib. 14, untung cuma 14 ya. Di negara lain, katanya ada sampai 21 jam, Pak. Iya, betul itu. Tapi selain ada juga ada juga yang lain puasanya dari Mars sampai 9 jam. Ini bisa makan orang lain dari
waktu sahur dan berbuka dengan berbeda sayang. Pagi. Ya, sekarang lewat deh. Sampai maghrib. Nah sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa. Ya, Nah, ini sama kesukaan kamu. Puasanya full. Masa? Kok gak bisa sampai maghrib? Rara sampai Isya deh. Tak bisa deh belum zuhur. Mana ada tapi Oke, tadi kita sudah menyimak videonya ya. Kira-kira yang bisa diambil hikmahnya dari video ini atau informasi apa? Yang pertama, kata Rara, kalau nonton iklan sirup batal nggak? Tidak ya, karena tidak memasukkan sesuatu ke rongga tubuh, hanya menyaksikan itu tidak batal. Yang kedua tadi, boleh makannya kapan ya kalau saat puasa itu? Saat sahur dan berbuka. Kemudian ditanya lagi, kalau di Indonesia itu puasanya kira-kira berapa jam? Betul, 13 sampai 14 jam. Kalau di negara lain ada yang sampai 21 jam. Kemudian kata Rara tadi bilang apa, Bu? Saya bukanya mau Bu jam 7 malam. Kira-kira boleh tidak? Tidak, karena tadi sunahnya harus menyegerakan berbuka. Anak-anak kira-kira sudah paham ya arti dari video ini? Sekarang Bu Guru akan membagi kelompok. Kira-kira ini kelompoknya sudah sesuai? Ada 3, berarti ada yang tidak berangkat ya tadi ya, zikrullah ya. Ini nanti akan Bu Guru bagi, kemudian nanti tolong dikerjakan ya. Kelompok 1 ini ya, ini kelompok 1, kelompoknya Kaila. Oke, sebentar. Kelompok 1. Tolong dicek dulu ya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oh, kelompok 2 ini. Berarti ini duduknya sudah sesuai ya. Oke, sebentar. Kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya siapa? Oke, Siana. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 ini Risti ya. Oke. Risti. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 sebelah mana? Sebelah sini ya. Oke. Berarti sudah sesuai ya duduknya ya. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5 sebentar. Kelompok 5. Oke. Silakan dicek dulu lembaran soalnya, nanti akan Bu Guru jelaskan. Bu Guru jelaskan cara mengerjakannya. Disimak ya. Nanti dulu, jangan dikerjakan dulu ya. Tunggu instruksinya, Bu. Ini cara mengerjakannya bagaimana? Di bagian atas, kamu melihat ya, ada tulisan sunnah puasa. Maksudnya apa? Di bawahnya ada gambar-gambar nih. Gambar-gambar ini termasuk sunnah saat berpuasa. Silakan diskusikan dengan kelompok. Kira-kira gambar yang pertama itu maksudnya apa? Gambar yang kedua maksudnya apa? Yang ketiga apa? Dan yang keempat apa? Kira-kira anak-anak paham? Silakan boleh dikerjakan. Pakai pulpen boleh. Kalau masih ragu, pakai pensil dulu juga boleh. Tidak perlu terburu-buru diskusikan. Ah, kata saya tah ini sodako, oh bukan, kata saya ini, bukan dulu ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis ya. Oke,
Sudah? Bisa. Ada kesulitan ada kesulitan? Ada yang merasa kesulitan, oh, Bu, saya nggak bisa nih, Bu, saya masih bingung. Ada nggak? Oke. Kelompok 5, ada kesulitan? Silakan dikerjakan dulu. Oke. Kelompok 4 bagaimana? Oke. Ya, silakan ditulis. Oke. Ini nomor 1, ini gambar apa? Oh, silakan ditulis. Oh, menurut saya ini sodako, Bu. Tulis. Bu, kata saya tak ini, silakan ditulis. Diskusikan dengan kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, Bu Guru akan meminta tiap kelompok untuk maju presentasi. Yuk diisi yuk. Ya, betul. Gambar yang kedua apa menurut kalian? Iya, betul. Boleh. Bu, kata saya ini. Tadarus, Bu, kata saya ini. Silakan. Silakan di ini dulu ya. Nomor 3 bisa? Nomor 3 apa ya? Boleh. Itu gambar boleh. Bu, kata saya ini berbuka, Bu. Boleh. Bu, kata saya ini sahur, Bu. Boleh. Sudah? Oke. Kalau sudah, nanti Bu Guru akan meminta tiap-tiap kelompok perwakilan 1 anak ya. Nanti silahkan maju ke depan, kemudian jelaskan ke teman-teman. Kata saya ini nomor 1 ini. Oke. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 siapa yang mau maju? Oke. Nanti anak-anak yang lain boleh memberikan tanggapan. Saya Kaila dari kelompok 1. Untuk gambar nomor 1 adalah amalan sunnah puasa, yaitu bersedekah. Kata kelompok 1 itu gambar pertama katanya sunnah puasa sodako. Kira-kira betul apa salah? Kenapa kamu bilang ini sodako? Karena di gambarnya terlihat apa? Seseorang memberikan apa? Oh, memberikan bingkisan, betul. Kira-kira betul apa salah? Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, ya silakan disimpan dulu, nanti dikumpulkan ya. Kelompok 2 silakan, siapa yang mau mewakili? Oke, Siana. Bisa sampaikan ke teman-teman? Oke. Kata kelompok 2, gambar nomor 2 itu tadarus. Betul apa salah? Kenapa kamu mendeskripsikan kalau itu tadarus? Oh, kata Siena, karena 2 orang anak ini terlihat sedang membaca Al-Quran. Betul apa salah? Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ada yang mewakili? Silakan ke depan ya. Oke, kelompok 3 silakan. Dari kelompok 3, Risti, ya. Kata kelompok 3 ini termasuk menyegerakan berbuka. Betul apa salah? Betul. Kenapa dikatakan menyegerakan berbuka? Karena gambarnya apa? Gambarnya 2 anak sedang berbuka puasa. Betul apa salah? Tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok 4 silakan maju perwakilan. Ya. Mbak Anin silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa? Anin.
Gambar nomor 4 katanya sholat tarawih. Betul apa salah? Kenapa katanya sholat tarawih? Kenapa? Oh betul katanya karena gambarnya orang sedang berjamaah, Bu. Betul. Betul apa salah? Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok 5 boleh maju? Oh, boleh, nanti coba ya kita diskusikan. Oke. Tadi katanya tadi nomor 3 itu menyegerakan berbuka. Selain berbuka mengakhirkan apa? Sahur. Iya betul, katanya makan sahur. Betul apa salah? Betul, tepuk tangan. Oke. Bisa tepuk wow? Bisa? Kalau tidak bisa kita lewati saja, nggak apa-apa. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan ya atau menyimak materi dan juga tadi kalian sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah anak-anak, tadi betul apa yang disampaikan oleh teman kamu. Apa? Bahwa dalam sunnah puasa tadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama apa? Tadi bersedekah. Yang kedua tadarus Al-Quran. Yang ketiga ya, yang keempat oke, sholat tarawih. Betul, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita simpulkan yuk pertemuan kali ini. Materi kali ini kita simpulkan sama-sama ya. Oke, tadi ada pengertian puasa. Pengertian puasa tadi apa ya? Menahan diri dari segala sesuatu yang dari apa? Dari kapan? Terbit sampai tadi juga kita sudah belajar tentang syarat wajib puasa. Ada yang bisa menyimpulkan syarat wajib puasa apa saja? Ya? Oh, Siana. Iya. Iya. Sesuai. Ya betul. Tadi ternyata kata Siana ingatnya tuh syarat sahnya puasa ya. Tadi ada apa? Kata Siana tadi ada Islam, tamyiz, sesuai dengan waktunya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi selain tadi syarat sah ada syarat wajib ya? Apa saja ya? Ya. Islam, balik, iya, berakal sehat. Kemudian, iya, tadi syarat wajibnya ada 4 juga. Ada Islam, kemudian balik, kemudian berakal dan mampu. Betul. Anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang puasa. Yang Bu Guru ingin tahu nih, kira-kira kalian belajar kali ini semangat apa tidak? Mudah dipahami tidak? Kalian merasa, oh saya nih makin paham nih. Atau mungkin Bu, saya makin bingung. Kira-kira makin paham apa makin bingung? Makin paham, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk menjalankan puasa. Oke, untuk minggu depan, tadi kita sudah diskusi kelompok ya. Untuk minggu depan kita akan membahas soal-soal yang lain di LKS yang sudah kalian punya. Kemudian kita juga nanti akan mengulang untuk materi puasa minggu depan. Jadi jangan lupa untuk minggu depan buku LKS-nya di bawah. Kita akan bahas soal bersama-sama. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka silakan sebelum pulang kita doa terlebih dulu ya. Silakan dipimpin. Kalau doa penutup bacanya apa? Wal asri. Bisa baca wal asri semuanya?
Bisa. Kalau diberi arti bisa nggak? Oke, silakan Mas Gizan. Siang. Wal asri innal insana lafi khusri illa wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Artinya demi masa dan beramal soleh serta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, nanti seperti biasa, Bu Pipit pilih kelompok yang paling anteng untuk bisa pulang lebih dulu ya. Anteng-antengan. Oke. Coba kelompok 1, boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Boleh sini tugasnya dikumpulkan. Ya. Untuk selanjutnya kelompok 3. Boleh pulang kelompok 3, silakan. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Oke. Sudah diberi identitas ya. Oke. Kelompok selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 3 boleh berdiri, kelompok 3 atau kelompok 2 ya, kelompok 2 boleh. Nanti kelompok 5 nanti ya. Oke, hati-hati ya. Oke, ini ya. Yuk, terakhir kelompok 4. Bisa Lutfi? Oke. Hati-hati ya. Ya, betul. Ya.